Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Ghasyiyah. Minggu kemarin sudah saya bacakan tentang surat Al-Fajr. Al-Ghasyiyah ini termasuk dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah itu ingin menanyakan sesuatu dan mengatakan sesuatu, terutama kepada orang-orang Quraisy yang masih tidak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Surat Al-Makkiyah itu biasanya suratnya pendek-pendek dan membahas tentang hari kiamat, atau membahas tentang apa yang akan didapat esok hari setelah manusia itu meninggal dunia. Dalam hal ini Allah mengatakan, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah datang kepada engkau berita kejadian yang ngeri itu? Berarti Allah itu yang pertama dalam surat Al-Ghasyiyah ini ingin mengatakan sesuatu tentang namanya hari kiamat, terutama apa yang akan terjadi bila mana kita itu masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka itu yang bagaimana? Dan Allah itu mengatakan kepada mereka, sudahkah datang kepada engkau berita kejadian yang ngeri itu? Karena apa? Al-Ghasyiyah itu bisa diartikan adalah salah satu nama dari neraka. Neraka itu ada yang dinamai Jahanam, ada yang dinamai Jaim dan sebagainya. Sehingga apa? Dalam hal ini Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama dari neraka. Al-Ghasyiyah juga apa? Bisa diartikan menutupi atau diliputi. Karena dalam hal ini apa? Manusia itu kalau sudah masuk ke neraka itu akan diliputi suatu kecemasan, suatu kesedihan, suatu ketakutan, suatu keperihan dan sebagainya, sehingga disebut dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian apa? Al-Ghasyiyah juga bisa diartikan yaitu apa? Salah satu nama tentang hari kiamat, di mana apa? Dalam hal itu berarti apa? Apa yang akan dirasakan oleh manusia. Apa yang akan dirasakan oleh manusia bila mana mereka itu masuk ke dalam neraka tersebut. Kemudian apa? Wujuhu yauma idzin khashi'ah, beberapa wajah di hari itu tunduk terhina.
Berarti kalau kita itu sudah masuk ke dalam neraka, kita itu akan tunduk, akan ingat, kita itu akan merasa bersalah, kita itu akan namanya mengingat apa yang sudah kita lakukan waktu kita itu masih hidup. Makanya apa kemarin itu jangan sampai kita itu mengatakan yaitu ya laitani kodam tuli hayati. Berarti kita itu kita itu dalam keadaan merasa bersalah. Apa yang pernah kita lakukan di dunia ini itu kita itu akan mendapatkan balasannya. Karena wajah itu mengungkapkan dari pemilik wajah tersebut. Kita itu senang, kita itu kecewa, kita itu sedih, kita itu merasakan sesuatu yang sangat sakit. Itu akan kelihatan dari wajah kita. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu mengatakan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Beberapa wajah di hari itu tunduk dan terhina. Karena mereka itu merasa ngeri tentang hal ehwal yang akan dihadapi kita bila mana kita itu masuk ke dalam neraka. Muka waktu itu tidak akan dapat diangkat sama sekali, tidak akan bisa diangkat. Kemudian amilatun nasibah, yang bekerja, yang berpayah lelah. Berarti Allah itu mengatakan yang akan merasakan ke dalam neraka itu ada yang bekerja tetapi mereka itu yang berpayah lelah. Dalam hal ini dalam tafsirnya Hamka dikatakan setelah orang itu dimasukkan ke dalam neraka, bekerja keraslah dia, berpayah lelahlah dia, berusaha hendak menggapai naik dari dalamnya, hendak melepaskan diri dari sakitnya azab tersebut. Akan tetapi semuanya itu akan sia-sia saja. Usahanya itu akan sia-sia saja. Karena mereka itu tidak akan dapat keluar dalam neraka tersebut. Karena amilatun nasibah di sini bisa ditafsirkan yaitu di dunianya itu letih beramal, akan tetapi di akhiratnya itu masuk neraka. Ada orang yang di dunianya itu letih beramal, akan tetapi amalnya itu semuanya itu tidak direken oleh Allah Ta'ala, tidak akan diberi namanya pahala oleh Allah Ta'ala. Itu adalah orang-orang Nasrani, para rahib atau para pendeta yang terdahulu. Mereka tidak makan, mungkin mereka tidak menikah, mungkin mereka mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Karena mungkin mereka itu berpikir dengan hal tersebut mereka itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, akan tetapi semuanya itu akan sia-sia saja. Itu bisa diartikan seperti itu. Para rahib, orang-orang Nasrani. Makanya dalam suatu hadis dikatakan pada waktu itu Umar itu berjalan dengan sahabatnya, kemudian melintas dalam sebuah bangunan, kemudian dalam bangunan itu adalah tempat ibadahnya orang Nasrani. Ada seorang rahib tua yang sangat yang sangat beriman kepada Tuhannya. Kemudian Umar itu mengatakan, "Hai rahib, datanglah engkau ke sini."
Kemudian apa? Rahib itu mengatakan, ada apa Amirul Mukminin? Ada apa Khalifah Umar? Kemudian apa? Umar itu mengatakan amilatun nasibah, dan Umar meneteskan air matanya. Berarti walaupun mereka itu melakukan perbuatan yang baik di dunia, akan tetapi apa? Mereka itu akan tetap masuk ke dalam neraka. Orang non-Islam itu sebaik-baiknya orang-orang non-Islam, seberiman-imannya orang non-Islam kepada Tuhannya, semuanya itu tidak ada namanya harganya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian apa yang selanjutnya, yaitu apa? Kepada ahlul bid'ah. Ahlu bid'ah, mereka itu menganggap apa yang mereka itu lakukan, mereka itu akan mendapatkan sesuatu yang indah setelah ia itu meninggal dunia. Akan tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak akan namanya dianggap oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Mereka menambah-nambahi syariat, yang sesungguhnya syariat itu tidak pernah namanya diajarkan oleh Nabi Muhammad atau firman dari Allah Ta'ala. Berarti apa? Itu adalah untuk ahlu bid'ah. Dan juga apa? Dulu ada namanya Khawarij. Khawarij juga apa? Termasuk dalam golongan ini. Mungkin beribadahnya mereka dibandingkan kita itu lebih taat orang-orang Khawarij. Akan tetapi mereka semuanya itu tidak akan bisa terlihat di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian apa? Di sini juga bisa diartikan, yaitu apa? Allah itu akan membuat capek manusia tersebut di akhirat. Membuat capek, lelah kita. Karena apa? Kalau kita itu setelah sakratul maut sampai dengan nanti yaumul mizan, kemudian siratal mustaqim, kemudian kita itu mau masuk ke neraka maupun ke surga, tergantung amal kita. Kita itu dalam keadaan yang sangat payah. Pada saat kita itu sakratul maut, Allah itu memberikan sesuatu yang sangat sakit. Semudah-mudahnya sakratul maut itu rasanya seperti ditusuk 1000 pedang. Kemudian mereka itu setelah sakratul maut, kemudian bagaimana kita itu di alam barzahnya, yang kita itu tidak mengetahui apakah kita itu akan tidur dengan nyenyak, karena kita itu diberikan angin dari surga, dihembuskan angin dari surga, ataukah kita itu di alam barzah malahan kita itu dihembuskan angin dari neraka. Kita itu akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Semuanya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di alam barzah juga. Kemudian setelah itu kita itu di padang mahsyar. Nggak ada namanya orang di padang mahsyar itu orangnya boncel atau kecil. Semuanya tingginya itu seperti Nabi Adam, kurang lebih adalah 60 hasta, ada yang mengatakan 30 hasta. Dan kita itu dengan dengan matahari itu hanya sejengkal saja. Setelah itu kalau kita itu masuk ke dalam neraka, Allah itu membiarkan kita agar kita itu boleh untuk melepaskan diri atau meloloskan diri, atau Allah itu membiarkan, silahkan kalau engkau bisa kabur dari neraka. Mereka itu mulai berjuang untuk memanjat dinding-dinding neraka tersebut. Akan tetapi
pada saat memanjat dinding-dinding neraka tersebut masih dalam memegang saja, kemudian tangannya itu langsung melepuh. Kita mau memanjat dinding neraka, masih pegang dindingnya saja, tangan kita itu akan melepuh. Itu bisa juga diartikan seperti itu, yaitu yang bekerja keras, yang berpayah lelah, itu seperti itu. Kemudian di sini juga dikatakan tasla naron hamiyah, yang terbakar dalam api yang amat panas. Berarti di dalam tafsirnya pahamkah dikatakan apakah cuma hasil dari kerja keras payah lelah itu? Apakah cuma hasil dari tenaga yang telah habis dan guna apa yang tidak itu dihabiskan? Lain tidak hanyalah sebagai pepatah terkenal, di raut ranjau dihampuni, segala kerja keras terpenat berpayah lelah itu hanyalah menyalakan api neraka yang akan membakar diri. Berarti di sini itu neraka itu asalnya itu sudah panas. Neraka itu apinya itu sudah ada dari sekarang ini, sudah menyala, dan panasnya akan dipanaskan terus selama bertahun-tahun. Dari neraka itu diciptakan sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun. Apalagi nanti kalau kita itu sampai mengalaminya, masuk ke neraka. Sedangkan kita di padang mahsyar saja, itu kita itu menunggu di padang mahsyar, itu ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 100.000 tahun. Di padang mahsyar itu kita itu menunggunya seperti itu. Bahkan tasla naron hamiyah itu bisa diartikan juga, yaitu neraka itu sangatlah panas. Makanya kemarin sudah saya katakan bahwa neraka itu pada saat ditarik oleh para malaikat, itu neraka itu mengeluarkan bunyi yang sangat yang sangat keras, baik itu suaranya itu keluar itu dari dalam maupun dari luar. Dan Allah itu mengatakan kepada neraka, apakah engkau sudah tidak muat lagi untuk manusia? Kemudian neraka itu mengatakan, saya masih sangat suka dengan manusia. Berarti neraka itu sangatlah marah, terutama kepada orang-orang yang tidak beriman, ingin melahapnya dengan dengan api yang sangat menyala-nyala. Api itu semakin semakin matang. Dan setelah itu tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori. Kemudian diberi minum dari mata air yang menggelegak atau yang sangat panas sekali. Kemudian tidaklah ada untuk mereka makanan kecuali dari duri. Berarti setelah kita itu meninggal, kemudian kita itu dibangkitkan dari alam barzah, kemudian Allah itu membangkitkan kita, yang kemarin sudah kita bacakan dalam surat Al-Fajri. Kemudian kita itu akan dihisab. Hisabnya itu kurang lebih 50.000 tahun atau 100.000 tahun. Kita itu masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Kehausan dan kelaparan. Makanya Allah itu memberi suatu izin kepada Nabi Muhammad supaya bisa memberikan suatu pertolongan kepada hambanya pada saat di padang mahsyar,
yaitu apa? Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada para hambanya yang beriman, terutama bila mana mereka itu menyempurnakan wudhu, kemudian mengucapkan sallallahu alaihi wasallam bila mana mendengar kata Muhammad, kata Rasulullah, dan kata Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian apa? Nabi Muhammad sebelum masuk ke surga itu Nabi Muhammad itu membolehkan namanya memberikan minuman di Telaga Kausar. Sedangkan kalau kita itu tidak termasuk orang yang dapat atau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, bagaimana pada saat itu kita? Berarti apa? Kita itu dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dan di padang mahsyar kita itu nggak akan semaput. Kalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulu kita masih sekolah atau kita punya murid, kemudian upacara, mereka belum makan dan belum minum, kemudian mereka itu kehausan dan kelaparan, mereka itu pingsan. Tapi kita itu di padang mahsyar itu kita itu nggak akan pingsan, padahal matahari itu hanya sejengkal saja. Sedangkan kita di dunia itu kurang lebih 2.500.000 kilometer. Itu kita sudah kepanasan. Sehingga pada saat kita itu sudah masuk ke dalam neraka dalam keadaan haus, kita itu meminta namanya air minum, Allah itu akan memberikan tusqa min ainin aniyah, yaitu Allah itu akan memberikan minuman dari mata air yang sangat mendidih, yaitu apa? Bisa diartikan juga apa? Air itu terbuat dari logam yang dilelehkan, yang sangat apa namanya, yang sangat panas, sehingga apa? Pada saat itu Allah juga apabila mana kita itu merasa lapar, Allah itu mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dori, yaitu tidaklah ada untuk mereka makanan illa min dori, itu apa? Kecuali dari duri. Karena makanan kita yang disediakan oleh Allah Ta'ala di neraka itu apa? Terbuat dari dori, yaitu apa namanya? Duri atau pepohonan yang berduri. Kalau apa namanya di daerah Hijaz itu ada namanya sibrik. Sibrik itu berarti apa? Duri yang masih basah. Tapi dori itu berarti apa? Duri yang sudah kering. Kalau duri yang masih basah itu mungkin agak apa namanya? Agak lembek. Tapi kalau dori itu adalah duri yang sudah kering. Berarti sangat apa namanya? Sangatlah tajam. Ada juga apa yang mengatakan apa? Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Mereka itu akan diberikan makanan dari nanah, darah dan sebagainya. Nanah, darah dan sebagainya itu apa? Apa yang dikeluarkan oleh penghuni neraka. Besok kita digebuki oleh malaikat Jabaniyah, kemudian mungkin kita itu akan keluar darahnya, mungkin kita itu akan keluar nanahnya, mungkin kita itu keluar kotorannya. Itu yang disebut dengan ghislin, itu yang akan dimakan oleh kita. Allah itu akan memberikan seperti itu. Ada juga apa?
yang mengatakan dalam ayat yang lain, yaitu apa? Illa min asyakum. Asyakum itu berarti apa? Buah yang baunya sangat busuk. Syakum, buah yang baunya sangat busuk. Misalkan kita di rumah mungkin ada tikus atau curut mati, kita nggak tahu matinya di mana, baunya kan nggak enak. Kita itu untuk makan ya baunya seperti itu, untuk tidur atau istirahat ya baunya seperti itu. Itu yang disebut dengan asyakum. Sedangkan asyakum itu dalam suatu riwayat, bila mana buah itu diperas dan tetes airnya buah dari asyakum itu menetes di bumi, itu baunya itu akan membuat bau dari timur sampai barat. Berarti apa? Luasnya antara timur dan barat itu akan merasakan bau bila mana tetesan buah asyakum itu diteteskan di bumi ini. Berarti apa? Itu harus kita pahami. Hidup kita di dunia hanya sebentar saja. Kalau kita itu berbuat sesuatu yang tidak baik, kita itu akan mendapatkan siksaan yang seperti itu. Yaitu apa? Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori. Mereka itu benar-benar pada saat mereka itu diberikan seperti itu, kita itu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya apa? Kita itu dimatikan. Dimatikan di sini bukan berarti kita itu akan mati lagi, tapi apa? Kita itu meminta kepada Allah Ta'ala supaya azabnya itu diringankan. Karena apa? Makanan kita itu ada yang mengatakan neraka itu apa? Makanannya itu semuanya itu tergantung tingkatannya. Kalau neraka itu darokat, yaitu tingkatannya itu dari atas ke bawah. Akan tetapi apa? Bila mana surga tingkatannya ke atas, darajat. Semakin kita itu semakin ke bawah, itu siksanya itu semakin pedih. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya makanan itu adalah setiap kita makan itu kita itu disuguhkan tiga-tiganya. Tetapi apa? Ada ulama yang berpendapat itu apa? Yaitu makan kita itu ada waktunya. Seperti kita itu di dunia ada sarapan, ada makan siang, ada makan sore, atau makan malam. Akan tetapi di neraka itu nggak akan ada malam. Karena neraka itu tertutup rapat, walaupun hanya sekecil jarum saja, itu cahaya itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Kita punya baju, kemudian kita punya jarum, kemudian kita cobloskan jarum itu ke baju, kemudian itu ada lubangnya, itu lubangnya itu seperti itu saja. Sehingga neraka itu sangatlah gelap gulita. Kemudian apa? La yusminu wala yu'ni mingju, yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan dari kelaparan. Karena apa? Orang yang minum dengan air yang mendidih atau logam yang dididihkan itu apa? Akan mengkerut. Lambungnya itu akan mengkerut. Lambungnya itu akan bolong-bolong dan sebagainya. Makanya apa? Kita itu meminta kepada Allah Ta'ala itu apa? Supaya diringankan.
Ya Tuhanku, matikanlah aku saja, karena kita itu sudah tidak kuat. Sehingga dengan hal tersebut perlu namanya kita renungkan jenis azab dan siksaan yang akan kita dapat bila mana hidup di dunia itu hanya sia-sia saja, hanya untuk hura-hura saja, hanya untuk namanya memuaskan hawa nafsu saja. Akan tetapi apa? Setelah Allah itu menceritakan tentang neraka, Allah juga namanya menceritakan tentang surga. Makanya di ayat 8 sampai ke 16 Allah itu namanya menceritakan orang yang beramal soleh, orang yang masuk dalam surga. Makanya apa dikatakan wujuhu yauma idzin naimah, beberapa wajah di hari itu akan merasakan nikmat. Naimah itu bisa dikatakan nikmat, bisa dikatakan berseri-seri, bisa dikatakan wajah itu dalam keadaan lembut, halus. Kemudian wajah itu melihat kelihatan bersinar. Makanya Pak Hamka mengatakan wajah itu atau muka, dan muka yang dimaksud di sini tentu jiwa dan hati kita, karena raut muka menunjukkan takut ataupun menunjukkan gembira adalah gambaran dari perasaan jiwa sendiri. Berarti apa? Pada saat itu kita itu senang. Senangnya itu, berseri-serinya itu apa? Kita itu bisa melihat orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk ke dalam surga itu bisa melihat orang-orang penghuni neraka. Makanya apa? Mereka itu bersyukur, alhamdulillah, dulu saya di dunia bersusah payah untuk beramal soleh. Setiap malam saya itu walaupun mengantuk, kemudian mungkin dalam keadaan dingin airnya, akan tetapi kita itu masih bisa untuk melakukan tahajud. Itu kan susah payah. Tetapi apa? Besok di akhiratnya, di surganya, itu kita itu akan merasa senang. Seperti kita itu dulu sekolah, melihat teman kita mungkin satu kelas, ada yang rajin, ada yang setengah rajin, ada yang tidak rajin. Mungkin kita itu dalam golongan orang yang rajin. Kemudian setelah lulus kita bertemu dengan teman kita dulu. Ternyata teman kita itu bekerja dengan susah payah. Mungkin menjadi seorang kuli bangunan atau menjadi buruh lepas dan sebagainya. Kemudian kita mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik, kita itu merasakan bersyukur, alhamdulillah. Itu berarti apa? Itu yang kita rasakan kalau kita itu masuk surga. Dan kita itu melihat wajah kita itu berseri-seri, itu apa? Kita itu bertemu dengan sanak saudara kita. Bertemu dengan sanak saudara. Ternyata kamu di sini, dulu kita di dunia bersama-sama. Mungkin kita itu sholat tahajud bareng. Mungkin kita itu selalu naik sepeda untuk namanya ke tempat majelis taklim, untuk namanya ikut pengajian dan sebagainya, untuk menuntut ilmu. Ternyata apa? Kita masuk surga bersama-sama. Kita itu merasa senang. Mengatakan apa? Wujuhu yauma idzin naimah, beberapa wajah di hari itu akan terlihat berseri-seri, akan terlihat lembut dan sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan lisa'yiha radiyah, yang lantaran usahanya sendiri dia merasakan ridho, yaitu apa? Radiyah. Di sini
Pahamka mengatakan dengan pernyataan Tuhan yang demikian, nyatalah bahwa nikmat berganda yang dirasai kelak di akhirat itu tidak lain dari karena melihat bekas usaha kita, bekal amal yang diperbuat semasa hidup kita di dunia dulu, karena hidupnya yang pendek hanya sebentar semasa di dunia itu telah diisinya untuk bekal yang didapatinya di akhirat. Makanya apa? Adunya darul amal. Dunia itu tempat kita itu mengumpulkan amal kita. Sedangkan akhirat itu apa? Darul jaza. Kita itu akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Yang sudah kita kita lakukan itu Allah itu akan membalasnya. Bekas usaha kita yang sudah kita lakukan di dunia. Kemudian dikatakan fi jannatin aliyah, di dalam surga yang amat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak akan mereka dengar di dalamnya hal-hal yang sia-sia. Berarti apa? Fi jannatin aliyah itu di dalam surga yang amat tinggi. Makanya apa? Tingkatan surga itu adalah darajah, tidak menurun tapi semakin ke atas. Sehingga baik disebut tinggi itu karena apa? Tempatnya ataupun tinggi karena yang duduk di sana hanyalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Allah itu meninggikan derajat umatnya di surga itu karena apa? Karena amal kita di dunia. Allah itu akan meninggikan. Kemudian apa? La tasma'u fiha laghiyah, tidak akan mereka itu mendengar di dalam hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia ini berarti apa? Tersunyi dan bersihnya suatu tempat daripada perkataan yang sia-sia. Misalkan caci maki, menggunjing, melampiaskan rasa dengki atau kedongkolan. Mungkin ada namanya rasa hasad, ngelendengi orang, memfitnah orang, itu di dalam surga itu tidak ada. Salah satu yang menyebabkan dunia ini jadi neraka bagi hidup kita, sesungguhnya apa? Dunia kita itu nikmat-nikmat saja, enak-enak saja, damai-damai saja, tentram-tentram saja, bila mana kita itu tidak mempunyai namanya sifat atau perkataan yang sia-sia. Nggak akan ada seorang anak dari salah satu dirjen pajak menganiaya seorang anak yang lebih muda darinya. Ini saja dari saya karena waktu maghrib sudah mau masuk, kurang 1 menit lagi. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan, dan saya mohon maaf bila mana saya ada perkataan yang kurang pantas. Marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.